SDN Mojonuntut 1 sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja PPP dalam jabatan Vertika LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi Bu Deni. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama-sama supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan anak-anakku semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk doa silakan dipimpin ketua kelasnya Sarah. Duduk siap, bab siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum itu Bu Deni akan absen dulu, ya. Yang dipanggil namanya silakan angkat tangan. Aat, Fahri, silakan Farida dipimpin temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adalah bangsa kita menginginkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hitungan 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk
Gambar apa? Orang menikah. Gambar apa? Pakaian adat. Jadi masing-masing daerah itu memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Kita lihat di sini Aceh. Aceh pakaian adatnya seperti ini. Namanya apa? Namanya apa ini? Kelihatan apa tidak? Kalau Sumatera Utara itu ulos.
perbedaan agama. Ada berapa agama tadi? Ada 3. Agama apa saja? Jadi indahnya keragaman di lingkungan sekolah itu saling menghargai. Jadi ketika makan pun bersama-sama. Jadi kan keragaman di Indonesia yang sebelah sana kelihatan. Keragaman sebagai sunatullah. Jadi ini nanti akan kita bahas di hari ini. Di negara kita tercinta Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari sumber daya alam maupun keberagamannya. Kita dapat menemukan ras, budaya, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa yang beragam. Keberagaman bukanlah sebagai ancaman, tapi keberagaman itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberagaman sebagai sunatullah. Keragaman yang ada di dunia ini merupakan sunatullah. Nah, sunatullah itu sendiri apa artinya? Sunatullah adalah ketetapan Allah yang tidak dapat manusia ubah. Sebagai hamba Allah, kita harus bersyukur atas ketetapan Allah akan adanya keragaman. Tujuan Allah menciptakan keragaman agar saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Kenapa kita kok menghargai keragaman yang ada di dunia ini sebagai sunatullah? Karena itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Di Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pelindung. Jadi kalau di Al-Quran saja sudah dijelaskan ya bahwasanya memang Allah itu menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi kita sebagai makhluk ciptaannya sama tidak bisa untuk menolak, karena memang itu sudah menjadi ketetapan Allah. Pengertian sunatullah dan keragaman. Sunatullah artinya ketetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan adanya keragaman sebagai bagian dari sunatullah. Keragaman berarti perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia dan makhluk lainnya. Jadi ini pastinya anak-anak sudah memahami semuanya setelah melihat gambar-gambar dan video tadi ya. Jadi keragaman itu perbedaan suku, bangsa, budaya, agama, dan sebagainya. Bentuk-bentuk keragaman. A. Fisik. Ya, pastinya anak-anak sudah pernah menjumpai warna kulit, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, ya. Untuk rambut, ada yang lurus, bergelombang, keriting. Bentuk mata, ada yang sipit, ada yang matanya besar, ya. Hidung, ada yang mancung ke dalam, ada yang mancung keluar. Wajah, ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang oval, ya kan? Pasti anak-anak pernah menjumpai untuk wajah yang berbeda-beda. Tinggi dan berat badan, nah, masih pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang gemoy, ya pastinya berbeda-beda. Keragaman suku dan budaya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Setiap suku memiliki bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, makanan khas, dan kesenian yang berbeda. Contoh,
jago berenang, ada yang berbakat musik, ada yang berbakat olahraga. Nah, ini beberapa contoh keragaman di masyarakat. Nah, bakti sosial. Jadi memberikan bantuan. Oke. Di rumah, nah ini kalau punya tetangga yang beda agama, kita bisa berdiskusi, ya. Jadi tidak saling mengejek, kita saling berdiskusi, mencari solusi suatu perkara, suatu peristiwa tanpa meninggalkan syariat agama masing-masing. Nah, di sekolah, jadi tidak memilih teman, ada yang berbeda agama, tetap kita ajak bermain. Jadi jangan sampai kita kucilkan, itu tidak boleh. Okay? Berikutnya